Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ke-51, bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab yang menjelaskan kepada kita larangan mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bab ini ada kaitannya dengan kesempurnaan tauhid. Makanya kemudian muallif rahimahullahu taala memasukkan bab ini ke dalam kitab tauhid, karena bab ini bicara tentang su'ul adab ma'allah, buruknya adab ataupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia telah mengurangi tauhidnya. Tapi orang yang berusaha beradab kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia berusaha untuk menyempurnakan tauhidnya. Baik, kita akan baca matanya dulu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati, qulna assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kami melakukan salat dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa kami mengucapkan dalam salat kami itu assalamu ala Allah min ibadi, ataupun mengucapkan assalamu ala fulan ibn fulan. Artinya semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, atau semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mengucapkan kalimat itu. Janganlah kamu mengucapkan kalimat itu. Maksudnya kalimat assalamu ala Allah. La taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengucapkan keselamatan semoga untuk Allah. Kenapa demikian? Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah adalah as-salam, maha pemberi keselamatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kalau kalimat seperti ini tidak dibolehkan dibaca, maka apa yang dibaca? Yang dibaca adalah at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Artinya segala penghormatan hanya milik Allah. At-tahiyyatu lillah, segala penghormatan hanya milik Allah. Was-salawatut wat-thayyibat, juga salawat dan kebaikan juga hanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadihi wa ala ibadillahi salihin. Semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh, yang ada di semua permukaan bumi tentunya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada larangan, tidak boleh kita mengucapkan dalam salat kita assalamu ala Allah, semoga kesejahteraan terlimpah kepada Allah. Dan ucapan ini juga berlaku dalam solat atau di luar solat. Kenapa? Karena ucapan seperti ini seolah-olah mengandung doa. Doa dari kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tetap selamat. Maka ini su'ul adab. Masa kita berdoa kepada Allah agar Allah selamat? Allah itu zat yang maha pemberi selamat. Tidak perlu kita berdoa untuk Allah keselamatan, karena itu bagian daripada su'ul adab, kurangnya adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Salamu. Dia adalah salam. Maksud salam adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemberi keselamatan. Berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu arti selamat di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah as-salam, zat yang maha pemberi selamat, dan Allah sendiri adalah zat yang selamat. Maksudnya adalah dari tiga hal: selamat dari kekurangan, aib, baik berkataan, baik berkenaan satu dengan zatnya, atau berkenaan dengan perbuatannya, atau berkenaan dengan sifat-sifatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari tiga perkara ini. Adapun dari zatnya, maksudnya Allah selamat dari zatnya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, dan tidak ada hal-hal yang kemudian menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sempurna. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari anak, maha suci dari istri, atau maha suci dari penolong. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang dirinya dalam surah Al-Ikhlas, Allah mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dialah zat yang tunggal, seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya Allah selamat secara zatnya. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Dia tidak punya anak, dia tidak punya istri, dia tidak punya penolong. Dia adalah tunggal segala-galanya. Yang kedua, selamat dari segi perbuatannya, di mana seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mengandung hikmah, baik yang kita ketahui hikmahnya ataupun tidak kita ketahui. Karena mustahil Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu yang sia-sia. Maka salam di sini selamat juga dari sisi perbuatannya, ataupun selamat dari sisi sifat-sifatnya. Seperti diantaranya mengantuk,
tidur, lelah, letih dan yang semacamnya. Allah tidak mungkin tersentuh dengan sifat-sifat ini. Makanya Allah mengatakan dalam ayat kursi, Allah tidak tersentuh dengan sinatun wala naum, kantuk apalagi tidur. Ketika orang-orang Yahudi mereka kemudian mengejek Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lelah saat menciptakan langit dan bumi. Karena Allah menciptakan langit dan bumi 7 hari itu dimulai dari hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Sehingga hari Sabtu itu hari cutinya Allah, hari istirahatnya Allah, karena Allah lelah sudah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan Yahudi dan Allah katakan wa ma massana min lughub. Kami tidak tersentuh dengan kelemahan sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga zat yang maha selamat dari sifat-sifatnya. Zatnya selamat, perbuatannya selamat, dan juga sifat-sifatnya selamat. Selamat dari kekurangan, dari aib atau hal-hal yang bisa tidak menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah tragedi pemboikotan Bani Hashim oleh 18 kabilah yang dipimpin Abu Jahal selama 3 tahun, maka Bani Hashim mengalami kelaparan yang dahsyat. Selama 3 tahun itu habis terkuras harta Khadijah bintu Khuwailid untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai pemboikotan selama 3 tahun. Maka disitulah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sakit dan berakhir atau ujungnya meninggal dunia. Kemudian disusul dengan Khadijah. Sebelum kematiannya Khadijah, selesai pemboikotan itu, dia menyiapkan satu makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan Rasul berada di atas bukit. Maka Khadijah dengan susah payahnya, dengan umur yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi memanjat, tapi dia berusaha untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makanan terlezat kesukaan Nabi. Dia naik ke atas bukit. Sebelum sampai, Jibril turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu Rasul sebentar lagi Khadijah akan sampai kemari. Kata Jibril alaihi salatu wasallam, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untuk dia, dan sampaikan juga salamku kepadanya. Dan ini salah satu keistimewaan Khadijah, mendapatkan titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan, wa abshirha bi baitin fil jannati min khasabin sampaikan juga bi baitin fil jannah min khasabin la nasaba fiha wala khasab. Sampaikan juga kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membangunkan baginya satu istana terbuat dari mutiara, di mana di dalam rumah tersebut tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Sebagaimana Khadijah sepanjang hayatnya tidak membuat letih Nabi, tidak membuat bising Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala buatkan satu rumah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan bagi Khadijah kelak di surga. Kemudian setelah itu Khadijah pun datang. Dilihatnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah lelah menanggung derita dakwah.
Bagaimana tidak pemboikotan 3 tahun itu melelahkan Nabi dan juga seluruh para sahabat. Dan itu ujian bagi Nabi SAW sebelum meninggalnya Khadijah. Maka Khadijah menenangkan Nabi SAW dan mengingatkan tentang nasihat-nasihat Waraqah ibn Naufal tentang kesabaran dalam berdakwah. Kemudian Nabi SAW setelah mendengar petuah daripada Khadijah, maka Rasul SAW mulai bersabda kepada Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, sesungguhnya Jibril barusan datang kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salam untukmu dan juga Jibril menitipkan salam untukmu lewatku. Maka Khadijah kemudian mengatakan, innallaha huwas salam, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salam, wa alaika wa ala Jibril assalam, dan untukmu serta Jibril semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada dia. Lihat bahasa Khadijah. Khadijah tidak mengatakan ketika Rasul mengatakan Allah menitipkan salam, Khadijah tidak mengatakan kalau begitu saya juga menerima salamnya dan saya juga titipkan salam untuknya. Karena kalimat ini tidak beradab. Menitipkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jelas tidak beradab. Karena kita tidak perlu berdoa untuk Allah keselamatan, karena Allah adalah juru selamat. Ngapain kita doakan Allah dengan keselamatan? Makanya dari kecerdasan Khadijah, dia mengatakan, innallaha huwas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Khadijah hanya mengatakan, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha salam, dia zat yang maha pemberi keselamatan, dan untukmu hai baginda dan untuk Jibril juga keselamatan. Syahidnya di sini adalah Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Khadijah menetapkan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, As-Salamu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah zat yang maha pemberi selamat. Dan itu satu-satunya istri Nabi, bahkan mungkin wanita satu-satunya di dunia yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha, dia hanya mendapatkan salam dari Jibril saja. Sebagaimana hadis Nabi SAW saat berjumpa dengan Jibril, kemudian Jibril menitipkan salam, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya Jibril menitipkan salam untukmu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makna daripada salam. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, makna salam itu memiliki beberapa makna. Pertama, makna salam adalah at-tahiyyah, penghormatan. Sebagaimana dikatakan salam kepada si fulan, pamannya antum menitipkan salam, titip salamnya untuk Abu Humairah, berarti antum sedang menitipkan kehormatan. Seolah-olah antum katakan saya hormat dengan Abu Humairah dengan menitipkan salam itu. Jadi kalau kita menitipkan salam artinya penghormatan, kita memuliakan orang yang dititipi salam itu. Kemudian yang kedua, maksudnya assalam adalah keselamatan, selamat dari aib dan selamat dari cacat. Seperti ucapan setiap kita dalam sholat, khususnya dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir, kita senantiasa membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
Segala keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, dan juga rahmat dan berkahnya. Semoga keselamatan juga terlimpahkan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Maksudnya di sini kita mendoakan selamat dari kekurangan dan juga dari cacat. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW, semoga Rasul selamat dari orang-orang yang hendak menyakitinya, dari orang-orang yang hendak mengolok-oloknya, dari orang-orang yang hendak mencaci makinya atau membongkar aibnya, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, maksud as-salam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamu al-mu'minul muhaiminul azizul jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, yang maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lah dalam ayat ini ada kalimat as-salam. Nama Allah Subhanahu wa taala as-salam, zat yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa as-salam adalah satu di antara sekian nama-nama Allah, atau dari 99 nama Allah adalah as-salam, lalu apa pengaruh kita memahami makna as-salam di sini? Yang pertama yang harus kita pahami, kita harus berusaha mencari keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa Allah zat yang memberi keselamatan atau juru selamat untuk kita, maka berusahalah mencari selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hindari perkara-perkara yang menjadikan Allah murka kepada kita. Apapun perkara yang menjadikan Allah murka kepada kita, yang nantinya kita tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, jauhi. Seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, meninggalkan kewajiban, dan begitu seterusnya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari kalimat as-salam, bahwa Allah zat yang maha pemberi selamat, maka an yakunal muslim masdaran lis-salami likulli man haulahu. Maka jadilah seorang muslim itu menjadi juru selamat juga bagi orang sekitarnya. Karena kita tahu bahwa kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala jamil, indah, maka tirulah nama-nama indah itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala as-salam, maka juga kita jadikan diri kita sebagai as-salam juga. Maksudnya, jadilah seorang muslim yang selamat orang-orang di sekitarnya dari dirinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang-orang yang muslim lainnya terselamatkan dari lisan dan perbuatan. Jangan sampai kemudian orang kena gibah kita, jangan sampai orang kena caci maki kita, jangan sampai orang kena laknat kita, jangan sampai orang kena sakiti kita, dan begitu seterusnya. Jadilah orang yang membuat aman di sekelilingnya. Jangan sampai kemudian kita membuat onar sehingga orang-orang menganggap bahwa dekat-dekat dengan kita dianggap tidak selamat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, alaika bi ifsya'is salami bainan nas. Kalau sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya as-salam, maka sebarkan salam ini di tengah-tengah manusia.
Sebarkan salam ini di tengah-tengah manusia. Karena di antara sebab terbesar masuk surga adalah dengan menyebarkan salam. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahab. Dan kalian tidak mungkin beriman kecuali saling mencintai. Kemudian Rasul mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan pasti akan tertanam rasa cinta di antara kalian. Kata Nabi SAW, abshu as-salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Dari hadis ini kita tahu bahwa salam adalah salah satu sebab dari sebab-sebab kita masuk surga. Sebarkan salam. Karena di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, di mana salam itu hanya tersebar kepada orang yang dikenal dan tidak tersebar kepada orang yang tidak dikenal. Oh, kalau yang sepengajian di Nurul Hidayah, dari jauh saja sudah, oh, assalamualaikum ya akhi. Dengar nggak dengar, pokoknya udah salam. Tapi kalau bukan dari jemaahnya, nampak tak cingkrang, nampak tak ada jenggot pula. Ini dari masjid sebelah ini, lewat saja. Ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Baik dia satu jamaah dengan kita atau tidak satu jamaah dengan kita, selama dia muslim, maka salam itu hakul muslim ala muslim. Dia hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka sebarkan salam. Anehnya kalau kita menyebarkan salam, umpamanya ada orang yang tidak kita kenal, kita katakan assalamualaikum, enggak dijawab, malah muka kita pula dititeni sama dia. Antum kenal ana ya kan? Padahal hanya mengucapkan salam, malah disangkanya bukan dijawab, malah ditanya, kapan kita kenal katanya. So akrab dan begitu seterusnya. Bukannya dijawab. Tapi apapun masalahnya, antum kenal atau tidak kenal zahirnya Islam, sebarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, tarkus syahawati wasyubhati wal hiqdi wal ghilli wal kibri alal muslimin. Kalau bisa, jauhi syahwat, jauhi syubhat, jauhi dendam dan dengki, jauhi kesombongan, dan jauhi penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena syarat keselamatan menghadap Allah kelak pada hari kiamat adalah ketika hati kita selamat dari perkara-perkara itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat lagi harta dan keturunan kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari sombong, selamat dari dengki, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat, selamat dari dendam dan yang semacamnya dari penyakit-penyakit hati. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara asar keimanannya, berdoalah dengan kalimat assalam. Banyak-banyak berdoa dengan kalimat salam, meminta selamat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mamanya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi itu mengajarkan setiap bulan, terutama di permulaan bulan, apabila hari ini umpamanya bulan Rabiul Awal, besok Rabiul Akhir, atau hari ini Sya'ban, besok Ramadan, atau hari ini Dzulqa'dah, besok Muharram umpamanya, maka pergantian bulan dari bulan kemarin ke bulan berikutnya, di permulaan bulan Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dan itu sunnah kita berdoa pada setiap awal bulan. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman
wassalamati wal Islam. Kemudian Rabbana Rabbuna wa Rabbukallah. Syahidnya di sini Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam. Ya Allah, Engkau sudah menampakkan hilal kepada kami, menampakkan bulan kepada kami, artinya pergantian bulan. Maka berikan kepada kami di bulan ini keamanan, berikan kepada kami di bulan ini tambahan iman, berikan di bulan ini keselamatan dan juga kepasrahan diri kepadamu ya Rabb. Nabi SAW senantiasa berdoa di permulaan bulan. Lah salah satu isi doanya adalah meminta keselamatan. Karena orang yang selamat itu bahagia hidupnya, selamat dari penyakit, bahagia hidupnya. Orang yang banyak penyakit, pusing hidupnya, si bolak-balik minum pil, bolak-balik ke apotek, bolak-balik ke dokter. Selamat juga makanannya, minumannya, tidak mikir besok, mikirnya makan minum. Selamat ekonominya, selamat badannya dari musuh-musuhnya, tidak disihir, tidak disantet, tidak digibahi, tidak dicaci, dimaki, dilaknat dan begitu seterusnya. Orang yang selamat itu orang paling bahagia. Makanya berdoalah dengan doa keselamatan. Kemudian juga yang ketujuh, ya, kita juga diperintahkan di antara faedah asar keimanannya adalah kita bisa menggunakan tawasul dengan nama Allah As-Salam ini. Jadi kalau seandainya kita ini diancam musuh, musuh kita akan menyakiti kita, musuh kita akan membunuh kita dan semacamnya, intinya kita ketakutan, maka kita bisa kemudian bermunajat kepada Allah dengan nama Allah As-Salam. Ya salam, ya salam, salimna. Wahidat pemberi keselamatan, wahidat pemberi keselamatan, selamatkan aku, selamatkan aku. Tapi dalam perkara-perkara yang benar, bukan ketika antum naik sepeda motor tiba-tiba ada razia, di depan ada polisi, antum berdoa ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ketilang. Ya. Karena bukan itu. Intinya bahwa dalam perkara-perkara yang memang syar'i kita bisa menggunakan tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Berdoa dengan nama-nama Allah. Kalau kita meminta keselamatan, ya kita katakan As-Salam, ya salam, salim. Wahai Zat yang maha pemberi selamat, maka berikan keselamatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga faedah asar keimanannya adalah kita berusaha untuk mencari jalan selamat di dunia ini, terutama untuk 3 perkara. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk 3 perkara. Pertama, yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Sebagaimana apa yang dikatakan Yahya ibn Zakaria di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 15. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, assalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada dia saat dilahirkan, saat kematian, dan saat dibangkitkan pada hari kiamat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara saat kita dilahirkan, karena saat kita dilahirkan itu yang menentukan besarnya kita seperti apa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat kematian, jangan sampai kita mati su'ul khatimah. Minta kepada Allah agar mati kita ini husnul khatimah, selamat saat kematiannya. Kemudian yang ketiga, wa yauma yub'atsu hayya, saat dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah kematian kelak di padang mahsyar.
Karena di hadapan kita akan banyak peristiwa hisab, mizan, tatayur suhub dan macam-macam, termasuk titian sirat dan lain sebagainya. Minta keselamatan supaya Allah Subhanahu wa taala melancarkan di dalam mengarungi setiap peristiwa-peristiwa setelah kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun setelah kita mengetahui tentang asar keimanan, mana as-salam, kembali kepada bab. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat para sahabat mengucapkan assalamu ala Allah saat salat. Karena di zaman itu kan Rasul belum mengajarkan lafaz tahiyat ketika salat. Ya. Jadi para sahabat kemudian mengarang-arang sendiri doa ketika tasyahud itu. Lah salah satunya para sahabat ketika salat para sahabat selalu mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi atau assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya atau keselamatan bagi fulan ibn fulan. Karena Rasulullah yang mengatakan berilah penghormatan dalam tasyahud. Sehingga kemudian satu hari Nabi SAW mendengar doanya para sahabat dalam tasyahud itu. Assalamu ala Allah min ibadi atau assalamu ala fulan ibn fulan. Kalau assalam kepada fulan ibn fulan saya kira tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah assalamu ala Allah min ibadi. Keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Maka Nabi SAW melihat bahwa lafaz itu bagian daripada kurang adab. Kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan la taqulus salamu ala Allah. Jangan katakan keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Kenapa? Fa innallaha huwa salam. Alasan kenapa Rasul melarang, karena Allah salah satu namanya adalah As-Salam, Maha Pemberi keselamatan. Itu alasannya. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan salam kepada Allah? Karena Dia juru selamat. Ngapain kita doakan lagi? Tidak pantas mendoakan Allah selamat sementara Dia juru selamat. Mendoakan Allah keselamatan sementara Zat yang Maha Pemberi selamat. Makanya ucapan kalimat itu dianggap tidak beradab kepada Allah. Maka Nabi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Tetapi kemudian Nabi SAW mengajarkan apa? Mengajarkan lafaz tahiyat. Kata Nabi SAW, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Sebagaimana yang kita kenal. Ya. Cuman ada perbedaan antara tasyahud awal, bacaan tasyahud awal dengan bacaan tasyahud akhir. Menurut Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bahwa bacaan tasyahud awal hanya sampai syahadat saja. Jadi bacaan tasyahud awal itu hanya sampai syahadat saja. Jadi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, titik sampai di sini, kemudian bangkit ke rakaat ketiga. Adapun tasyahud akhir maka baca sampai habis. Selain tahiyat kemudian syahadat, maka tambah dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah membaca salawat tambah juga perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Tambah juga dengan 4 perkara. Baru setelah itu kita silahkan berdoa. Biasanya Nabi SAW berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Sebelum salam, ya Allah, lindungi aku dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Sampai-sampai kemudian Ummu Salamah mengatakan, Rasul, kenapa engkau selalu mengakhiri solatmu dengan berdoa berlindung dari hutang? Apakah engkau punya hutang? Kata Rasul, tidak. Akan tetapi wahai Ummu Salamah, orang kalau sudah berhutang pasti idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Kalau orang sudah sering hutang, kalau ngomong pasti dosa, kalau berjanji pasti khianat. Orang yang banyak hutang itu pasti 2 perkara terjadi.
Kalau ngomong suka dusta. Kalau janji suka khianat. Tolonglah bayar, aduh tak ada duit. Nyicil aja nggak, aduh untuk makan aja susah. Padahal sebenarnya cicil bisa. Ya kalau gitu kapan? Ya taruhlah 3 hari lagi. Sudah 3 hari lagi, afwan akhi. Bisa nggak seminggu lagi? Nah, itulah orang yang kalau banyak hutang, pasti kalau ngomong itu nggak ditepati itu kan? Kalau janji nggak ditepati, kalau ngomong dusta tuh. Itulah kata Ummu Salamah, ya Rasul, kenapa engkau selalu berdoa seperti itu? Apakah kau banyak hutang? Tidak wahai Ummu Salamah, sebab kalau orang sudah berhutang, kalau ngomong dusta, kalau janji khianat. Atau kalau ingin berdoa dengan yang lain juga boleh. Boleh kita berdoa dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa-doa yang lain yang baik, minta ampun atas dosa kita, dosa orang tua dan yang semacamnya. Inilah diantara faedah dari bab ini. Sudah Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.